Dan tentang ini, wahai ibadah Allah yang kami muliakan, ini adalah salah satu rahmat kita di rumah. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kalau begitu, kami merasa ada sesuatu yang agak berbeda jika ini adalah rahmat. Apa bedanya? Pertama, usaha kami tertutup, pekerjaan kami terhalang. Bahkan mungkin saja banyak yang kena PHK. Di mana letak rahmat ini bagi orang-orang beriman? Ini pasti pertanyaan akan muncul. Kami terhalang melaksanakan aktivitas kami. Mungkin saja hewan ternak kami mati di sana karena kami tak bisa memberikan makanannya, perawatannya. Bisa jadi panen kami harusnya panen, tidak jadi kami panen lalu membusuk. Lalu di mana letak rahmatnya? Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ayo kita gali satu-satu biar kita bisa berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gali satu-satu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukrullah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat dan saudara seimanku di mana saja kita berada, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan sesuatu dan menimpakan sesuatu melainkan ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Allah berulang-ulang mengumumkan di dalam Al-Quran dengan redaksi bahasa yang berbeda-beda seperti firman Allah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu membenci sesuatu yang terjadi atau menimpa kamu, wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah sangat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kamu sangat menyukai sesuatu padahal Allah melarangnya. Allah tidak menjadikan yang kita suka itu bisa kita dapatkan, bisa kita capai. Wa huwa syarrul lakum, padahal itu adalah buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahuinya. Saudara-saudara seimanku, semoga Allah memuliakan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Ketahuilah sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan suatu timpaan, mendatangkan suatu cobaan apapun bentuknya itu, maka ada hikmah yang sangat besar. Dan biasanya hikmah ini baru terasa, baru diketahui setelah berjalan beberapa waktu. Mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Yang penting kita baru berkata, alhamdulillah, untung ya dulu saya miskin. Alhamdulillah, untung ya anak saya dulu tidak diterima di anu. Alhamdulillah, untung ya nggak jadi saya bermenantu dengan si anu. Sering sekali hal-hal yang tidak kita sukai baru jadi kenyataan. Hal-hal yang tidak kita, atau hal yang kita sangat inginkan dan tak jadi kita dapatkan, baru kita temukan hikmah di belakang itu setelahnya. Demikian juga halnya dengan COVID-19 ini. Orang di seluruh dunia banyak yang ketakutan, kecemasan, dan merasa dirinya sudah dalam ancaman. Kematian seolah-olah sudah sangat dekat. Itu bagi siapa yang berprasangka demikian? Orang yang tidak kenal Allah, atau dia beriman pada Allah tetapi ilmunya minim. Sehingga sering sekali orang-orang ini terbawa dengan arusnya orang-orang jahil kebanyakan. Sebagaimana orang jahil seperti itulah dia. Ibarat Allah yang kami muliakan, apabila kita kembali merujuk kepada sumber asal pembicaraan kita tadi, yaitu apa hikmah di balik ini semua. Mari kita belajar. Kita ungkap rahasia. Ketika Rasulullah SAW bersabda saat Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, sa'altu Rasulullah SAW ani ta'un." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Ta'un sesuai dengan bahasanya dari ta'in nun. Ya, ta'un. Ini artinya adalah serangan yang menghunjam. Serangan yang menghantam, menusuk dengan tepat, mematikan. Dan dia adalah berupa wabah penyakit yang sangat menular dan mematikan. Ini ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un.
Maka Nabi menjawab kepadaku, innahu kana rahmatan lil mu'minin. Ta'un itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini jawaban Nabi. Azaban wa azaban ala wa azaban min Allah azza wa jalla liman yasha'ala man yasha'. Dan juga sebagai azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ta'un yang datang seperti COVID-19 ini, sebelumnya adalah MERS, sebelumnya adalah SARS, sebelumnya adalah AIDS dan sebagainya, maka seluruhnya ini bagi orang beriman adalah rahmat. Diperkirakan oleh Donald Trump dengan seluruh pemerintahan yang ada di Amerika Serikat sana, bahwa maksimal nanti yang akan mati karena COVID ini menurut perkiraan mereka sampai di angka antara 100 sampai 200, mungkin 250 ribu orang manusia di Amerika. Itu perkiraan mereka. Sementara pertanyaan kita, berapa banyak sih jumlah orang-orang yang ada di Amerika? Ratusan juta jumlahnya. Tetapi yang diperkirakan mati sekian. Dan anggaplah terjadi sekian. Berarti itu alam yasha'. Untuk orang-orang yang Allah kehendaki saja. Sementara yang lain akan sembuh. Yang lain akan baik kembali, pulih kembali. Demikianlah Allah memilih. Lagi pula, pilihan ini bukan pilihan acak. Dia telah ditetapkan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Saudaraku yang kami muliakan, maka belajar kita dari COVID ini, maka kita kembali kepada hadis Nabi SAW bahwa dia adalah rahmat. Seperti apa rahmatnya ibarat Allah yang kami muliakan? Bagi orang beriman, kita semua paham, tidaklah sesuatu yang menimpa orang beriman kecil atau besar, dan dia ridha, dia sabar, dia ikhlas menjalaninya, mendapatkan bencana tersebut, petaka tersebut, Allah angkat derajatnya, Allah ampunkan dosanya, kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Mana-mana yang biasa dia kerjakan, dari amalan-amalan soleh ketika dia kondisi fit, dia kondisi sehat, dengan datangnya penyakit ini, dengan datangnya bencana ini, lalu dia terhalang bisa melaksanakannya. Allah telah menetapkan dan tertulis di catatan amal soleh orang ini bahwa dia seolah-olah seperti telah mengamalkan amalan itu seperti kondisi normal. Umpama, solat berjamaah kita biasa 5 waktu di masjid. Sekarang, karena ada COVID-19 dan adanya larangan dari pemerintah, juga adanya larangan dari majelis ulama dan ulama-ulama dunia, maka kita menahan diri kita walaupun rindu menggebu-gebu. Rasa di dalam dada tidak tanggung, tidak dapat dikata dengan ungkapan bahasa apa saja. Meletup-letup rasa rindu dan bahkan bisa menangis kita berdoa pada Allah. Kita ingin kembali ke masjid. Kita rindu Jumatan. Kita rindu berjamaah dari subuh sampai isya. Tapi itu terhalang. Penghalangnya bukan dari diri kita, tetapi dengan kehendak Allah. Maka hukum orang ini sama dengan hukum orang yang kata Rasulullah, siapa saja yang melaksanakan sholat secara rutin 5 waktu di masjid, lalu dia safar sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat rutin itu seperti biasanya dia ketika sedang di kampung halamannya, Allah telah menetapkan dan menuliskan baginya pahala orang yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid seperti apa adanya dia ketika sedang di kampung halamannya. Hal ini juga sama dengan orang yang tertidur padahal dia sudah berniat. Dia sudah berniat dan dia sudah biasa tahajud. Dia niat mau tahajud. Lalu dia tertidur, bangunnya subuh. Tidak sempat dia melaksanakan tahajud. Allah telah tetapkan baginya pahala tahajud. Inilah dahsyatnya niat. Dan tentang ini, wahai ibarat Allah yang kami muliakan, ini adalah salah satu rahmat kita di rumah. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kalau begitu, kami merasa ada sesuatu yang agak berbeda jika ini adalah rahmat. Apa bedanya? Pertama, usaha kami tertutup. Pekerjaan kami terhalang. Bahkan mungkin saja banyak yang kena PHK. Di mana letak rahmat ini bagi orang-orang beriman? Ini pasti pertanyaan akan muncul. Kami terhalang melaksanakan aktivitas kami. Mungkin saja hewan ternak kami mati di sana karena kami tak bisa memberikan makanannya, perawatannya. Bisa jadi panen kami harusnya panen, tidak jadi kami panen lalu membusuk. Lalu di mana letak rahmatnya? Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ayo kita gali satu-satu biar kita bisa berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gali satu-satu. Contoh, apa kata Rasulullah SAW berkaitan dengan ternak? Berkaitan dengan tanam-tanaman kita.
Siapa saja yang hasil panennya dimakan oleh burung, kemudian dicuri oleh maling, seluruh yang telah hilang dari miliknya, Allah jadikan itu sebagai sedekah yang Allah tabungkan di sisinya. Dan setiap sedekah pasti Allah ganti 10 kali lipat. Bukankah ini rahmat? Apa yang perlu kita khawatirkan, saudaraku? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang bertanya, bagaimana dengan ternak kami yang mati karena kami tak bisa memberinya makan, kami terhalang untuk membelikan pupuk, membelikan makanan dan sebagainya. Maka sekali lagi, serahkan kepada Allah. Jika memang mati, itu tabungan akhirat kita. Mungkin selama ini tabungan kita begitu minim. Mungkin selama ini kita sangat miskin memiliki neraca tabungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ikhlaskan, kita ridha menerima ujian ini, maka itu sekali lagi menjadi sedekah bagi kita yang pasti Allah akan ganti 10 kali lipat. Dan lebih hebat dari itu adalah ini sesuatu yang ingin kita dapatkan pembukaan faktanya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang memaksimalkan ketakwaannya kepada Allah, selama di rumah dia maksimalkan ibadah, dia maksimalkan istighfar, dia maksimalkan zikir, dia maksimalkan baca Quran, dia maksimalkan kehangatan dengan keluarga, berlingkungan, membuat halaqah dengan Al-Quran, dia maksimalkan amalan-amalan yang Allah ridhoi di dalam rumahnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu, pasti Allah akan menjadikan untuknya makhraja, solusi, jalan keluar dari kebuntuan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak pernah fikirkan, arah yang dia tidak pernah duga-duga. Jadi kalau memang kita umpama terhenti dari kita bekerja, padahal kita kerja hari ini, dapat rezeki hari ini, makan untuk hari ini. Ternyata kita terhenti kerja karena disuruh diperintahkan di rumah saja. Lalu kita di PHK mungkin, anggaplah begitu. Di rumah, saatnya kita menjemput janji Allah SWT yang selama ini mungkin kita sulit mendapatkan kesempatan yang setepat ini dan yang seideal ini dan yang seindah ini. Yakni kita disuruh berkurung di rumah. Berkurung di rumah muhasabah. Berkurung di rumah melakukan halaqah dengan keluarga. Mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, mengembalikan hafalan dan menambah hafalan, menambah ilmu, membuat halaqah-halaqah ilmiah, muzakarah ilmiah dengan keluarga, dan juga memperbanyak ibadah tahajud, duha, memperbanyak semua ibadah-ibadah yang dikerjakan. Lihat, rezekimu akan datang dari arah yang tidak engkau pernah bayang-bayangkan. Bunda Maryam ibadah saja kerjanya di rumah, tapi saya juga akan bungkusi ini tentunya agar kita tidak menjadi orang yang salah paham, salah tafsir ya. Lihat Bunda Maryam, dia hanya di mihrab saja beribadah, tidak mau keluar, tidak mau bergaul dengan manusia, karena dia adalah seorang wanita. Dia hanya di mihrab beribadah. Kullama dakhara 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk untuk mengantarkan makanan kepada Maryam, tiba-tiba Zakaria mendapatkan ada rezeki di sisinya Bunda Maryam ini. Qala anna laki hadha? Bertanyalah Zakaria alaihissalam, anna laki hadha? Dari mana kamu mendapatkan ini? Qalat hiya min hadha min indillah. Menjawablah Bunda Maryam, hadha min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan kelaparan, Allah turunkan untuk mereka manna wassalwa, makanan dan minuman yang sudah siap saji diturunkan dari langit. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit. Sekarang saatnya kita menjemput janji ini. Coba dibuktikan di rumah. Jangan tambah dosa, jangan maksiat, jangan menzalimi anak, jangan menzalimi istri, jangan jauh dari Al-Quran, jangan tidak zikir pagi dan petang, jangan sampai kita tidak beribadah yang bisa kita lakukan secara maksimal di rumah, maka lihat rezeki akan datang pada kita. Jangan tanyakan pada saya, Ustadz bagaimana caranya? Serahkan pada Allah. Untuk apa kita nanyakan cara? Bumi Allah, langit-langit Allah, rezeki adalah milik Allah. Allah punya bala tentara dari arah mana saja. Allah punya cara dari jalan mana saja.
Pokoknya prinsipnya min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak pernah duga-duga. Bagi orang beriman, COVID-19 ini adalah rahmat. Dari mana sisi yang lain? Sisi yang lain, kita saatnya sekarang bermesra-mesraan dengan istri, bermesra-mesraan dengan anak. Selama ini kita pergi pagi, pulang sore, bahkan pergi anak ketika masih tidur, pulang anak sudah didapat juga sudah baru saja tidur. Sangat sedikit waktu itu bersama dengan istri. Sekarang kita bisa rapat dengan istri kita. Kita bisa rapat dengan anak kita. Mungkin saja ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum huru-hara besar menimpa kita di seluruh dunia, di mana kemesraan ini, kebersamaan ini sudah tidak bisa lagi akan terulang. Saatnya kita merangkul keluarga, mendidik anak langsung dengan tangan kita, dan mendidik istri langsung dengan bimbingan kita. Saudaraku, minta maaf, saya bukan ingin untuk bermaksud untuk bercerita tentang kemesraan dan kehangatan rumah tangga. Bukan. Tetapi ini saya lihat ada rahmat yang luar biasa. Biasanya saya ceramah Jumat, Sabtu, Ahad, saya keliling Indonesia, kadang-kadang keluar negeri. Lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ngajar di pesantren. Masa saya untuk anak menjadi minim. Masa saya bersama istri hanya di malam hari, ya. Dan di siang hari juga paling-paling tidaklah sebegitu maksimal. Tapi dengan kejadian ini, saya bisa bersama dengan keempat istri saya. Duduk bersama, kami bisa mengkaji Al-Quran, kami bisa menambah hafalan Al-Quran, memperbaiki bacaan, kami bisa saling berlomba menambah lagi hafalan, dan sebagainya. Dan bersama anak-anak, kita bisa rawat mereka dari dekat. Kita bisa arahkan mereka dari dekat. Kita bisa didik dan bina mereka. Ya, selama ini tidak bisa terwujud. Jadi ada sisi indah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sebelum kita mengalami hari-hari menegangkan di mana kita akan kocar-kacir berserakan. Sekarang saatnya. Berikan penguatan pada diri kita, pada keluarga kita, dan lakukan akselerasi amal soleh yang selama ini tidak bisa kita dapatkan saat kita masih sibuk dengan pekerjaan. Sekaranglah saatnya. Ini rahmat. Wa rahmatan lil mu'minin. Ini adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi, dalam acara kita mendapatkan COVID-19 ini, kita anggap Allah sedang mentarbiah kita. Allah Subhanahu wa taala sedang mengasuh, membina kita untuk lebih dekat dengan Allah. Untuk menjadi salah satu dan salah seorang di antara wali-wali Allah. Dan untuk bisa lebih hangat mesra dengan keluarga sebelum waktunya sudah tidak akan pernah terulang lagi. Saatnya kita membentuk dan menguatkan karakter iman dan akidah yang selama ini kita ilmui. Sekarang kita kuatkan, kita jemput. Bagaimana ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah datangkan nggak solusi bagi kita. Ketika kita bertakwa, Allah datangkan rezeki buat kita. Saatnya kita membuktikan itu semua. Soalnya kita mau kemana lagi? Mengeluh di rumah, keluhan itu tidak akan bisa merubah takdir dan merubah nasib kita. Mau menangis berguling-guling kita juga tidak akan bisa menghentikan apa yang sedang berjalan di muka bumi ini. Lalu pilihan kita apa yang paling baik, yang paling ideal? Ridholah, ikhlaslah, sabarlah, terimalah, jalanilah, dan isi dengan apa-apa yang Allah cintai. Lihat hasilnya. Itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Saudaraku yang kami muliakan, satu lagi, terakhir, bagi kita berkeyakinan la yusibuna illa ma kataballahu lana. Tidaklah sesuatu itu akan menimpa kita kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan akan terjadi pada kita. Pelajaran ini bagi kita, sudahlah, harusnya kita tenang. Saya akan ikuti apa arahan ulama, saya ikuti apa kata pemerintah, dan saya bertawakal kepada Allah. Saya akan maksimalkan kerja, saya akan maksimalkan ibadah dan ketakwaan, lalu saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sudah begini kena juga, itu berarti sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan kalau memang saya ditimpa oleh bencana ini, maka sudahlah, ini adalah takdir saya, dan saya akan jalani dengan sabar. Saya akan berusaha untuk sembuh. Insya Allah setelah ini poin-poin sembuh itu akan kita sebutkan insya Allah ta'ala. Saudaraku, saya akan berusaha untuk sembuh. Dan jika saya ternyata tidak sembuh, insya Allah saya akan menyongsong kematian dengan syahid sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat renungan kita pada siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat dan gairah kita menyambut bulan Ramadan ke depan dengan cara-cara Ramadan yang akan kita ungkapkan sebentar lagi insya Allah di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.